Selamat datang di channel Educamp Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Baik, kita langsung ke soal SBMPTN Sosiologi di bab interaksi sosial. Soal nomor 1 dari soal SBMPTN tahun 2016. Tim kesehatan yang sedang bertanding di Gelora Bung Karno bertindak dengan sportif. Penonton memberikan tepuk tangan saat kedua kesebelasan meninggalkan lapangan. Interaksi sosial antara penonton dengan tim kesebelasan tersebut didorong oleh faktor A. Identifikasi, B. Empati, C. Motivasi, D. Imitasi, E. Simpati. Oke, saya beri waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah simpati. Karena simpati adalah tertariknya seseorang sekelompok orang terhadap orang atau kelompok lain. Ketertarikan ini dapat muncul karena rasa suka, kagum, iba, dan lain halnya. Para penonton atau supporter menunjukkan kekaguman atau simpati mereka atas sportivitas yang ditunjukkan para pemain dengan tepuk tangan. Soal nomor 2 dari SBMPTN tahun 2015. Seorang remaja mengagumi penyanyi terkenal, kemudian berusaha mengubah dirinya agar menyerupai penyanyi yang diidolakan. Proses ini disebut A. Simpati, B. Identifikasi, C. Imitasi, D. Sugesti, dan E. Empati. Oke, diberi waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Jadi jawaban yang benar adalah C. Imitasi. Karena imitasi itu adalah kecenderungan untuk meniru sikap, tindakan, dan penampilan fisik dari seseorang. Oke, soal nomor 3 dari SBMPTN tahun 2016. Dua kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan kemudian saling bertemu dan melakukan kontak sosial intensif, sehingga terjadi pembauran budaya. Tetapi tidak menghilangkan budaya aslinya disebut A. Akulturasi, B. Asimilasi, C. Amalgamasi, D. Kooperasi, dan E. Akomodasi. Oke, diberi waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Akulturasi. Perlu diketahui, akulturasi adalah perpaduan dua budaya yang berbeda atau lebih. Namun, keduanya masih menampakkan unsur aslinya. Akulturasi juga perpaduan dua budaya yang masing-masing menampakkan cirinya. Oke, soal nomor 4 dari SBMPTN tahun 2015. Syarat utama terjadinya aktivitas sosial dan kehidupan masyarakat adalah A. Struktur sosial, B. Interaksi sosial, C. Fungsi sosial, D. Proses sosial, E. Dinamika sosial. Oke, diberi waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Interaksi sosial. Karena aktivitas sosial dapat terjadi jika kontak dan komunikasi sosial dapat berlangsung. Kedua proses tersebut merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi, syarat utama terjadinya aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat adalah interaksi sosial. Oke, lanjut ke soal nomor 5 dari SBMPTN tahun 2016. Interaksi merupakan proses sosial yang menjadi dasar terjadinya aktivitas sosial dalam masyarakat. Interaksi tersebut bermanfaat sebagai berikut, kecuali A. Mendorong timbulnya integrasi, B. Memadukan beberapa kepentingan, C. Mengenal beberapa adat istiadat, D. Mewujudkan beberapa kegiatan, E. Mengurangi ketegangan. Oke, diberi waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Mengurangi ketegangan. Karena pada dasarnya interaksi merupakan kontak yang bersifat positif. Mengurangi ketegangan adalah salah satu tujuan dari kegiatan penyelesaian konflik, seperti mediasi dan arbitrase. Jadi, mengurangi ketegangan bukan merupakan manfaat interaksi. Oke, soal nomor 6. SBMPTN tahun 2017.
Sekelompok relawan bersedia memberi bantuan tanpa pamrih kepada korban yang tertimpa bencana, karena mereka ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh korban. Interaksi sosial, bantuan para relawan tersebut didasarkan pada faktor A. Imitasi, B. Sugesti, C. Identifikasi, D. Simpati, E. Empati. Oke, diberi waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Empati. Kenapa? Karena empati adalah kecenderungan untuk melakukan suatu perbuatan tanpa memandang keberadaan orang lain. Contohnya ini, sekelompok relawan memberi bantuan kepada korban yang tertimpa bencana. Oke, ke soal nomor 7, SBMPTN tahun 2019. Penggunaan nama Indonesia bagi warga keturunan Tionghoa yang pernah dilakukan pada masa Orde Baru dimaksudkan untuk berlangsungnya proses A. Asimilasi, B. Amalgamasi, C. Asosiasi, D. Afirmasi, E. Akulturasi. Oke, diberi waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Asimilasi. Karena kebijakan utama pada masa Orde Baru itu yaitu berlangsungnya proses asimilasi. Proses ini sebagai upaya mencegah terjadinya diskriminasi ras. Soal nomor 8, SBMPTN tahun 2019. Masyarakat kota memiliki ciri solidaritas sosial organik, yaitu hubungan sosial dalam masyarakat A. Didasarkan pada perubahan alam, B. Didasarkan pada rasa kekeluargaan, C. Memiliki kesadaran individual yang mandiri, D. Mengedepankan gotong royong, E. Didasarkan pada ikatan darah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Memiliki kesadaran individual yang mandiri. Nah, jadi pembahasannya itu ciri-ciri masyarakat solidaritas terdiri dari 1. Pembagian kerja yang ketat dan teratur sudah diterapkan. 2. Memiliki kesadaran individual yang mandiri. 3. Kehidupan masyarakat lebih kompleks. Dan 4. Hukum yang berlaku bersifat restitutif. Oke, soal nomor 9 dari soal SBMPTN tahun 2019. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Imitasi. 2. Empati. 3. Identifikasi. 4. Simpati. Proses memahami bahasa verbal orang dewasa oleh anak berusia 2 tahun disebut A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, diberi waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. 1 dan 3. Imitasi dan identifikasi. Kenapa? Imitasi dan identifikasi itu merupakan proses meniru yang meliputi melihat, mendengar, dan melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Imitasi ini berlangsung singkat, sedangkan identifikasi berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Sedangkan empati itu memiliki arti ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh orang lain. Sedangkan simpati dapat berupa perasaan kagum akan apa yang dicapai atau dimiliki oleh orang lain. Oke, soal nomor 10, SBMPTN tahun 2019. Dalam suatu penerbangan dari Singapura ke Jakarta, seorang bapak meminta minuman hangat kepada sang pramugari. Namun, karena minuman tersebut lama diantarkan, bapak tersebut emosi dan melakukan protes kepada pramugari tersebut. Bentuk interaksi sosial ilustrasi kejadian di atas adalah A. Asosiatif, B. Disosiatif, C. Interaksi negatif, D. Konflik langsung, E. Kolektif. Oke, diberi waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah disosiatif, yang B. Karena bentuk interaksi sosial disosiatif itu adalah bentuk interaksi sosial negatif yang mengarah pada perpecahan. Berdasarkan ilustrasi kejadian tadi, perilaku proses yang ditujukan oleh seorang bapak kepada pramugari merupakan bentuk kontravensi atau rasa tidak suka atas pelayanan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. SBMPTN tahun 2019.
Ketika pernikahan campuran terjadi antara etnis Tionghoa dan Jawa, ada satu ritual yang tidak bisa dilaksanakan bersama. Hal tersebut disebabkan A. Terdapat rasa tidak suka antar masyarakat. B. Adanya perbedaan kepentingan di antara dua kelompok. C. Adanya perbedaan nilai budaya di antara mereka. D. Adanya perbedaan kelas sosial. E. Adanya anggapan bahwa kebudayaan lebih baik. Oke, diberi waktu lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab. Oke, yang benar jawabannya adalah C. Adanya perbedaan nilai budaya di antara mereka. Kenapa? Karena setiap etnis memiliki nilai kebudayaan yang khas dan berbeda-beda. Perbedaan etnis dapat mengalami percampuran dengan adanya pernikahan, seperti pernikahan antara etnis Tionghoa dan Jawa. Namun, tidak semua ritual pernikahan dapat dilaksanakan bersama disebabkan adanya perbedaan nilai budaya di antara mereka. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Dari SBMPTN 2016. Orang yang menunaikan ibadah haji mencerminkan tindakan sosial. A. Rasional. B. Berorientasi nilai. C. Afektual. D. Tradisional. E. Instrumental. Oke, diberikan waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Berorientasi nilai. Karena tindakan berorientasi kepada suatu nilai itu seperti nilai keindahan, kemerdekaan, dan keyakinan, dan sebagainya. Tindakan sosial itu menurut Max Weber. Oke, kita lanjut soal ke nomor 13. Dari SBMPTN tahun 2017. Beberapa lembaga non-pemerintah bergabung untuk memperkuat gerakan sosial mereka di masyarakat. Fenomena ini merupakan interaksi asosiatif yang disebut A. Koalisi. B. Bargaining. C. Asimilasi. D. Akomodasi. E. Joint venture. Oke, diberikan waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah A. Koalisi. Jadi, kalian harus tahu apa itu koalisi. Koalisi adalah gabungan atau aliansi beberapa unsur yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dan target tertentu. Oke, soal nomor 14, SBMPTN tahun 2018. Dampak positif program transmigrasi adalah membaurnya pendatang dan penduduk asli yang memperkuat A. Interaksi sosial. B. Koalisi. C. Amalgamasi. D. Asimilasi. E. Integrasi sosial. Oke, saya berikan waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Integrasi sosial. Karena integrasi sosial dapat muncul dan adanya proses pembauran dalam ruang lingkup lingkungan yang sama. Salah satu faktor yang mempengaruhi integrasi sosial adalah mobilitas geografis. Dalam hal ini contohnya adalah transmigrasi. Oke, soal yang terakhir 15. Soal SBMPTN tahun 2019. Pada dasarnya, gerakan sosial bisa dibedakan dari perilaku kolektif berdasarkan hal penting. Antara lain, memiliki sistem pengorganisasian yang lebih tertata serta memiliki sifat aktivitas yang lebih A. Objektif. B. Subjektif. C. Individual. D. Komunal. E. Agresivitas. Oke, diberikan waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Komunal. Karena gerakan sosial merupakan perilaku kolektif yang ditandai kepentingan bersama dan tujuan jangka panjang. Gerakan sosial memiliki sifat aktivitas yang komunal, artinya setiap aktivitas dilakukan bersama-sama berdasarkan dorongan hati. Baik, sekian pembahasan soal SBMPTN Sosiologi di materi interaksi sosial. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.